15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Louis Vuitton. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer dan selamat datang di video orisinal menarik lainnya yang dipersembahkan oleh alux.com. Hari ini kita akan melihat merek fashion mewah nomor 1 di dunia, Louis Vuitton. Sebelum namanya menjadi identik dengan fashion kelas atas, Louis Vuitton adalah pembuat dan pengemas kotak yang memiliki tokonya sendiri di Paris. Bisnisnya berkembang pesat ketika ia memperkenalkan koper berbentuk persegi panjang pertama pada tahun 1858, yang revolusioner pada saat itu karena dapat ditumpuk tidak seperti koper bundar yang umum digunakan saat itu. Ia bekerja terutama sebagai pembuat koper selama sisa hidupnya, membangun reputasi yang kuat untuk nama Louis Vuitton dengan desainnya yang inovatif dan berkualitas tinggi. Ketika Louis meninggal pada tahun 1892, putranya George mengambil alih perusahaan Louis Vuitton. Ia memperluas lini produk dan menciptakan tampilan khas yang masih ditampilkan pada produk LV hingga saat ini. Pada tahun 1913, ia mengoperasikan toko perlengkapan perjalanan terbesar di dunia dan kemudian mulai membuka toko di negara lain. Louis Vuitton secara konsisten telah menjadi tanda kemewahan selama lebih dari 100 tahun dan sekarang menjadi rumah mode yang menjual berbagai produk termasuk tas tangan, kacamata hitam, barang-barang kulit, koper mewah, perhiasan, dan pakaian. Merek tersebut saat ini bernilai 28,8 miliar dolar dan mereka menghasilkan hampir 10 miliar dolar penjualan setiap tahunnya. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram di Alux. Oke, cukup latar belakangnya. Saatnya melihat 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Louis Vuitton. Pertama, Louis Vuitton meninggalkan rumah pada usia 13 tahun. Louis menjadi yatim piatu di usia muda karena ibunya meninggal ketika ia baru berusia 10 tahun dan ayahnya meninggal tak lama kemudian. Ketika ia berusia 13 tahun, ia memutuskan untuk pergi ke Paris. Ia berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya di Prancis Timur pada musim semi tahun 1835 dalam perjalanan sejauh 292 mil ke ibu kota. Perjalanan tersebut memakan waktu lebih dari 2 tahun dan selama waktu ini Louis mengambil pekerjaan sambilan dan tinggal dimanapun ia bisa menemukan tempat berteduh. Ia tiba di Paris pada usia 16 tahun pada tahun 1837. Kedua, Audrey Hepburn bertanggung jawab atas popularitas tas tangan Speedy. Salah satu produk ikonik LV adalah tas tangan Speedy. Jika Anda menyukai tas ini, Anda harus berterima kasih kepada Audrey Hepburn karena versi tas Speedy yang dimintanya menjadi populer pada tahun 1965. Ia meminta versi tas harian mini dari tas perjalanan Keepball yang populer dari merek tersebut. Speedy pertama dibuat pada tahun 1930, tetapi versi yang lebih kecil dibuat khusus untuk Hepburn, dan kemudian tas tersebut menjadi barang produksi reguler dan salah satu barang khas merek tersebut. Ketiga, bisnis Louis Vuitton mulai berkembang pesat ketika ia bekerja dengan bangsawan. Ketika Louis pergi ke Paris, ia menjadi pekerja magang pembuat dan pengemas kotak, yang merupakan pekerjaan yang sangat terhormat saat itu. Ia membangun reputasinya di industri ini hingga ia dipekerjakan oleh permaisuri Prancis untuk menjadi pembuat dan pengemas kotak pribadinya. Hal ini membuatnya memperoleh klien elit dan kerajaan lainnya yang mendukung bisnisnya sepanjang karirnya. Nomor 4, produk sisa dibakar atau diparut setelah setiap musim. Jika Anda seorang pecinta LV, membayangkan koleksi elit tas yang tidak terpakai dihancurkan atau dibakar mungkin cukup untuk membuat Anda mimpi buruk. Namun, inilah yang terjadi di akhir setiap musim. Barang-barang yang tidak terjual dikumpulkan di gudang besar tempat barang-barang tersebut ditawarkan kepada karyawan Louis Vuitton dengan harga diskon. Namun, ada aturan ketat yang berlaku, dan setiap barang dilacak untuk memastikan barang-barang tersebut tidak berakhir di eBay. Dan jika itu terjadi, mereka akan tahu persis siapa yang bertanggung jawab. Barang-barang yang tidak terjual akan dihancurkan atau dibakar. Nomor 5, tas termahal mereka terjual seharga $133.400. Pada tahun 2012, Louis Vuitton bekerja sama dengan seniman Jepang Yayoi Kusama untuk menciptakan tas permata labu Madir edisi terbatas dari Kusama. Tas berbentuk labu ini dibuat dengan emas murni, resin hitam, dan permata halus. Terinspirasi oleh gaya tas malam kecil yang populer di tahun 1930-an, tas langka ini terjual seharga $133.400. Menjadikannya tas Louis Vuitton termahal yang pernah dijual. Bahkan jika Anda memiliki uang sebanyak itu untuk membeli tas, kecil kemungkinan Anda bisa mendapatkannya karena hanya ada 5 tas yang dibuat. Suka nonton drama pendek tapi nggak mau bayar? Di Pain Drama, semuanya gratis. Episode lengkap karena hanya ada 5 tas yang dibuat. Nomor 6, produk Louis Vuitton tidak pernah didiskon. Jika Anda menunggu dengan harapan harga tas LV yang Anda incar akan turun,
Anda akan sangat kecewa. Louis Vuitton tidak pernah menurunkan harga untuk produk yang dijual secara umum dan mereka tidak menjualnya ke gerai diskon. Bahkan, mereka mengatakan di situs web mereka bahwa jika Anda menemukan produk LV dengan harga diskon, kemungkinan besar itu palsu kecuali barang bekas. Nomor 7, LV tidak memiliki lini mode atau direktur kreatif hingga tahun 1997. Louis Vuitton sering disebut sebagai rumah mode Prancis. Jadi, mungkin mengejutkan untuk mengetahui bahwa mereka tidak memiliki lini mode mereka sendiri hingga tahun 1997 ketika Marc Jacob dipekerjakan sebagai direktur kreatif pertama. Ia menciptakan koleksi siap pakai merek tersebut dan mengawasi pengembangan Louis Vuitton sebagai merek mode. Nomor 8, LV menggugat Britney Spears. Louis Vuitton memiliki tim yang terdiri dari sekitar 60 orang yang bekerja dengan pengacara dan penyelidik untuk memerangi pemalsuan dan misrepresentasi produk mereka. Hal ini telah menyebabkan banyak tuntutan hukum, termasuk gugatan tahun 2007 terhadap Britney Spears. Dalam video musik Britney untuk Do Something, beberapa jari terlihat mengetuk dashboard Hummer berwarna merah muda cerah yang menampilkan desain bunga sakura Louis Vuitton bersama dengan logo LV. Louis Vuitton berpendapat bahwa mereka tidak mengizinkan penggunaan desain mereka dan mengatakan bahwa penggunaan tersebut merupakan serangan terhadap merek mereka. Meskipun Britney tidak dinyatakan bersalah, MTV dan Sony BG diperintahkan untuk berhenti menayangkan video tersebut dan masing-masing didenda sekitar $90.000. Nomor 9, tas tangan mereka kedap air dan tahan api. Salah satu alasan mengapa desainer dapat membenarkan harga tinggi mereka adalah karena semua tas tangan mereka kedap air dan tahan api serta melalui pengujian ketahanan yang ekstensif untuk memastikan kualitasnya. Nomor 10, LV membuat koper khusus untuk bebek karet. Siapapun dapat memesan koper khusus di toko Louis Vuitton manapun di dunia, tetapi Anda sebaiknya siap membayar. Koper kecil yang tidak disesuaikan harganya hampir $6.000, tetapi opsi yang disesuaikan harganya jauh lebih mahal. Louis Vuitton sendiri memulai bisnisnya dengan membuat koper khusus, dan ini masih menjadi bagian penting dari perusahaan. Kemungkinannya tidak terbatas. Koper telah dibuat khusus untuk barang-barang seperti anjing, Barbie, boneka beruang, tongkat golf, botol bayi, cerutu, dan raket tenis. Salah satu kotak paling tidak biasa yang pernah dibuat khusus adalah untuk bebek karet bernama Willy. Apapun permintaannya, para desainer di toko khusus tersebut akan berupaya memenuhi permintaan Anda selama Anda memiliki uang. Mereka bahkan merancang koper yang dilengkapi dengan mesin pembuat kopi, TV, dan pemutar DVD yang ditenagai oleh panel surya. Karl Lagerfeld dari merek Chanel yang terkenal juga menugaskan LV untuk membuat koper untuknya yang dapat menampung 40 iPod, dan mereka dengan senang hati memenuhinya. Jika Anda ingin mengetahui fakta menarik lainnya tentang Lagerfeld, klik di pojok kanan atas untuk menonton video kami tentang 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Karl Lagerfeld. Nomor 11. Tas Alma awalnya dibuat sebagai pesanan khusus untuk Coco Chanel. Coco Chanel adalah ikon Prancis pertama yang secara langsung memengaruhi produk Louis Vuitton. Pada tahun 1925, Chanel memesan khusus koper Alma Voyage ukuran sehari untuk penggunaan sehari-hari. Dia adalah satu-satunya yang memiliki tas Alma selama beberapa tahun, tetapi tas tersebut mulai diproduksi secara rutin pada tahun 1930-an dan terus menjadi barang populer dari merek tersebut. Nomor 12. Kanvas monogram khas LV diluncurkan dan dipatenkan pada tahun 1896. Putra Louise, George, ingin mencegah pemalsuan. Jadi, ia menciptakan desain monogram yang ikonik bersama dengan bunga quatrefoil dan monogram LV dan mematenkan desain tersebut di seluruh dunia pada tahun 1896. Nomor 13. Salah satu koper khusus mereka dilelang seharga $170.000. Pada tahun 2012, Michael Clarke, kapten tim kriket Australia saat itu, membantu mendesain koper mewah Louis Vuitton Michael Clarke. Barang mewah yang unik ini dirancang untuk menampung tongkat kriket, sarung tangan, topi, blazer, dan sepatu beserta selusin laci untuk barang-barang yang lebih kecil. Koper ini juga dilengkapi dengan sistem suara Bose. Koper tersebut dilelang di rumah lelang Christie yang terkenal dengan harga sekitar $170.000, menjadikannya barang LV termahal yang pernah terjual hingga saat ini. Semua hasil penjualan disumbangkan ke Rumah Sakit Anak Sydney. Nomor 14. Louis Vuitton berkolaborasi dengan Nazi pada Perang Dunia II. Kabarnya, Nazi menganggap industri mode Prancis sangat berharga, dan Hitler bahkan ingin memindahkan rumah mode Prancis ke Berlin agar Paris tidak lagi menjadi pusat mode dunia. Ketika Nazi menduduki Prancis pada Perang Dunia II,
keluarga Vuitton berkolaborasi dengan mereka. Mereka adalah satu-satunya toko yang diizinkan beroperasi di Hotel Duc yang merupakan basis operasi pemerintahan boneka yang didukung oleh Nazi. Henri Vuitton, putra tertua keluarga tersebut, adalah salah satu orang Prancis pertama yang diberi penghargaan oleh pemerintah atas kesetiaan dan usahanya untuk rezim tersebut. Keluarga Vuitton dan bisnis mereka mendapat keuntungan finansial dari hubungan bisnis mereka dengan Jerman. Desainer lain yang diketahui mendukung rezim Nazi termasuk Coco Chanel, Christian Dior, dan Hugo Boss. Nomor 15. Louis Vuitton menggugat Warner Brothers tentang sebuah adegan di The Hangover Part 2. Sekarang setelah Anda mengetahui lebih banyak tentang Louis Vuitton, menurut Anda berapa lama mereka akan mampu tetap menjadi merek mode mewah yang dominan? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Masih di sini, terima kasih sudah bertahan. Berikut fakta bonus khusus untuk Anda. Dalam daftar merek paling bernilai di dunia versi Forbes tahun 2017, Louis Vuitton berada di peringkat ke-20, di bawah merek-merek seperti Apple, Google, Coca-Cola, Nike, dan Verizon. Dan itu adalah merek fashion paling bernilai dalam daftar tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video. Jika Anda ingin lebih banyak lagi, kami memilih sendiri video-video ini yang mungkin Anda sukai. Atau kunjungi alux.com.